Kebahagiaan terpancar di wajah Siti Rahayu, wanita yang merawat bayi perempuan yang sebelumnya ditemukan warga di pos ronda Desa Karangsari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Senin siang, bayi terlihat sehat dalam rawatan Siti Rahayu. Kebahagiaan keluarga pasangan Siti Rahayu dan Saiman bukan tanpa sebab. Penantiannya selama 11 tahun berumah tangga, namun belum dikaruniai keturunan akhirnya berakhir. Bayi yang diadopsi Siti Rahayu dan Saiman diberi nama Karunia Az-Zahra. Gimana dengan adanya bayi? 11 tahun belum punya keturunan, jadi saya sangat bahagia, seneng banget. Pokoknya saya mau asuh anak ini. Nah, bakal mau dikasih nama siapa, Mbak? Anaknya? Karunia Az-Zahra. Oke. Bayi perempuan yang dirawat Siti Rahayu dan Saiman sebelumnya ditemukan di pos ronda dekat rumahnya pada Sabtu malam lalu. Saat baru ditemukan, tali pusar bayi belum dipotong. Bayi yang menangis pada malam hari itu kemudian diselamatkan warga dan dibawa ke bidan. Bunyi wek. Dilihat sebelum dipegang, dia takut, dia cari orang, minta pertolongan orang supaya bisa memeriksa benar enggak anak itu. Setelah dirawat, dipotong tali pusarnya itu langsung agak berubah warna, agak biru dikit lah. Akhirnya terus dibawa ke puskes, dirawat, ini akhirnya kembali normal. Bayi yang baru lahir itu sengaja dibuang orang tuanya, diduga untuk menutupi aibnya. Kasus pembuangan bayi ini ditangani Polres Lampung Selatan. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Yakin Om itu lagi di foto itu. Setelah 11 tahun mandiri, Kabupaten Pesisir Barat akhirnya akan memiliki Mapolres sendiri di wilayahnya. Mapolres Pesisir Barat akan dibangun di Jalan Pelabuhan Kuala Stabas, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah. Kantor Polres Pesisir Barat akan dibangun di atas lahan hibah Pemkab seluas hampir 5 hektar. Rencana pembangunan Mapolres dimulai pertengahan tahun ini. Tadi adalah bagaimana kita mendekatkan masyarakat dengan kepolisian sehingga kenyamanan masyarakat, khususnya apalagi kita bicara masyarakat Pesisir Barat ini kan daerah wisata yang kita kembangkan. Jadi kenyamanan para turis, kenyamanan para pelancong, kenyamanan para wisata kita harapkan betul bisa nyaman mereka di Kabupaten Pesisir Barat ini. Tentunya hadirnya Kapolres nanti di sini itu akan lebih nyaman lagi mereka berada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Pelayanan kepolisian bagi warga Pesisir Barat selama ini masih menginduk di Polres Lampung Barat. Dibangunnya Mapolres Pesisir Barat diharapkan akan mempermudah warga mendapatkan pelayanan kepolisian. Lokasi Mapolres Pesisir Barat strategis karena mudah dijangkau warga dari berbagai kecamatan di Pesisir Barat. Mempersiapkan rencana pengukuhan Polres Pesisir Barat. Salah satunya adalah rencana kantor, kemudian rencana lahan yang akan menjadi tempat dibangunnya Polres. Lahan sudah oke, ini dari Pak Asisten 1, ini semua sudah diserahkan kepada Polri. Cuma nanti untuk perencanaan pembangunan itu nanti ikut di program berikutnya. Kabupaten Pesisir Barat memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Barat sejak 2012 lalu bersamaan dengan Kabupaten Mesuji, Tulangbong Barat, Pesawaran, dan Pringsewu. Kabupaten Pesisir Barat paling terakhir memiliki Mapolres sendiri. Kabupaten Pesisir Barat dikenal dengan wisata pantainya yang ramai dikunjungi turis mancanegara dan pohon damar yang getahnya bernilai tinggi. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Peristiwa pelecehan hingga kekerasan seksual yang terjadi di salah satu institusi pondok pesantren atau Ponpes Tulang Bawang Barat mendapat perhatian serius Kementerian Agama Lampung. Senin siang, Kepala Kanwil Kementerian Agama Puji Raharjo menyesalkan dan mengecam perbuatan pengasuh pondok pesantren yang diduga mencabuli 6 santriwatinya. Perbuatan tersangka itu mencoreng nama baik dunia pendidikan di pondok pesantren. Kanwil Kemenak menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada polisi dan meminta tersangka dihukum setimpal. Ini tentu sesuatu yang memprihatinkan kita semua. Kita tentu tidak ingin itu terjadi di pesantren dan ini pukulan untuk dunia pesantren. Tetapi saya pengen
mengajak kita semua untuk realistis bahwa ketika ada satu pesantren atau yang seperti itu, jangan dianggap itu semua. Guru sekaligus pengasuh pondok pesantren berinisial MA ditangkap polisi Tulang Bawang Barat pada Senin pekan lalu. Ia dituduh mencabuli 6 santriwatinya. Pencabulan terjadi di lingkungan pondok pesantren. MA mengiming-imingi para korban nilai bagus dan mendapat barokah darinya. Menyusul penangkapan itu, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren dihentikan sementara. Lebih dari 200 santri dipulangkan ke orang tuanya. Kelangsungan belajar mengajar di pondok pesantren akan dimusyawarahkan dengan para wali santri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bagi para kolektor jam tangan merek Yolby, tentu sudah tak asing lagi. Siapa sangka jam tangan unik berbahan kayu itu dibuat oleh tangan terampil seorang warga Bandar Lampung bernama Siswanto. Di rumahnya di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, pria 41 tahun ini memproduksi jam tangan secara manual, mulai dari desain pola, pemotongan bahan, pemasangan komponen, hingga proses pewarnaan. Kayu yang dipilihnya jenis sonokeling dan jati Belanda yang didatangkannya dari Jombang, Jawa Timur, dan Bogor. Desain yang ia buat dengan peralatan sederhana itu lalu dirakit dengan mesin dan tali kulit. Awalnya banyak kendala yang dihadapi Siswanto, seperti kurangnya modal untuk membeli mesin serta jam buatannya masih belum bagus. Ia tidak menyerah dan berani memasarkannya. Kalau semua itu buat, kalau bahan-bahan itu didatangkan dari Pulau Jawa, dari kayu, kulit, seperti ini kulit, ataupun bahan material kayu itu dari Jawa semua. Nah ini saya kerjakan tadi pagi sama itu, satu hari itu kalau lagi mau itu 3 bisa, cuma kalau lagi untuk agak nyantai bisa 2 satu hari bang. Kita pakai laser juga kan? Pakai laser bang. Laser itu gunanya untuk apa? Laser itu untuk membentuk angka, ground, ataupun pembentukan gambar di dalam jam ini bang. Para konsumen yang tertarik kerap datang ke galeri Siswanto. Mereka lebih suka melihat dan memilih langsung jam tangan yang bentuknya unik dan bergaya klasik. Ya saya tertarik jam tangan kayu ini, bagus, keren, unik. Untuk harga gimana Pak? Untuk harga ya untuk sekarang ini ya terjangkau sih menurut saya sih. Kisaran berapa harganya Pak? Kisaran sekitar 250.000. Ini untuk dipakai sendiri atau untuk koleksi atau untuk hadiah? Saya pakai sendiri dan juga nanti saya bisa mau ngadain istri saya. Jam tangan kayu Siswanto dibanderol mulai Rp250.000 hingga jutaan rupiah per unit, tergantung tingkat kerumitan pembuatannya. Jam tangan kayu ini dipasarkan di media sosial dan berbagai pameran. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.